Dan coba bayangkan berapa puluh rombongan yang studi banding ke Swedia dan berapa ratus juta, nggak tahu lah berapa miliar dana yang harus dikeluarkan negara. Dananya dari mana? Apakah dari kantong pribadi dari anggota DPR, dari ketua Badan Pangan, dari pejabat Kementerian Pertanian? Tidak, itu dari dana negara, dari APBN yang dikumpulkan dari pajak rakyat, dari cukai, dari penghasilan yang lain, bahkan juga dari hutang negara di luar negeri. Coba. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, saya membaca berita Komisi 4 dan Badan Pangan Nasional serta beberapa pejabat dari Kementerian Pertanian studi banding ke Swedia. Studi banding apa? Makan siang gratis. Wow, makan siang gratis, kenapa harus sampai studi banding ke Eropa gitu loh. Yang jelas kondisi circumstances di Swedia dengan Indonesia berbeda. Pendapatan per kapita berbeda, semua berbeda. Kenapa ke Swedia? Kenapa enggak di negara-negara Asia yang lain yang mempunyai kesamaan secara kultural sama, ekonomi juga tidak terlalu timpang dengan Indonesia, kok malah ke Swedia? Dan coba bayangkan berapa puluh rombongan yang studi banding ke Swedia dan berapa ratus juta, nggak tahu lah berapa miliar dana yang harus dikeluarkan negara. Dananya dari mana? Apakah dari kantong pribadi dari anggota DPR, dari ketua Badan Pangan, dari pejabat Kementerian Pertanian? Tidak, itu dari dana negara, dari APBN yang dikumpulkan dari pajak rakyat, dari cukai, dari penghasilan yang lain, bahkan juga dari hutang negara di luar negeri. Coba, ini penyakit studi banding. Selalu saja begitu. Padahal dalam kenyataannya pemerintah sedang bingung. Anggaran untuk makan siang gratis yang sudah terlanjur disampaikan dalam janji kampanye Presiden terpilih Prabowo Subianto itu akan membutuhkan anggaran lebih dari 400 triliun. Dengan asumsi satu paket makanan itu 15.000 sekian juta, per tahun 470 sekian triliun. Sedangkan laporan dari Menteri Keuangan kemarin, kita mengalami defisit APBN lebih dari 2,45 dari GDP kita. Wow, saya bingung saya. Jadi kalau kita membaca di beberapa pemberitaan, mereka lagi kebingungan ini Kementerian Keuangan akan mengatur dari mana uang 470 triliun itu akan dialokasikan. Dengan fiskal yang sangat tipis, keuangan negara yang tipis, hutang Indonesia yang bengkak luar biasa mencapai 8.000 triliun, di total dengan hutang BUMN, swasta dan sebagainya sekitar 20.000 triliun hutang kita. Hutang terbesar sepanjang sejarah Indonesia berdiri dilakukan di era Pak Jokowi. Bebannya bukan kepada Pak Jokowi, bukan kepada orang-orang yang studi banding, bukan kepada presiden terpilih, tapi rakyat akan menanggung beban sekian tahun kemudian. Ini menurut saya dampak dari program yang tidak dihitung secara cermat, tidak mengantisipasi detail, hanya program populis, janji kampanye populis semata. Dulu saya berkali-kali mengatakan, angka 15.000 ini jatuhnya ke makanan yang diterima oleh para siswa kita berapa ini? Belum susunya. 15.000 kepotong-potong dikorek
korupsi, kemudian dipotong sini, keuntungan dari catering paling nilai dari makanan itu tidak lebih dari 5.000 sampai 7.500. Apakah ini akan meningkatkan asupan gizi buat anak sekolah kita? Saya tidak yakin. Apalagi sekarang kita masih kesulitan. Jadi yang saya sesalkan pada anggota DPR dan Badan Pangan dan sebagainya ini, kenapa sih harus kembali memboroskan uang dengan studi banding ke luar negeri, apalagi ke Eropa, Swedia untuk makan siang gratis gitu. Mbok fokus ke dalam negeri, menganalisis ini dampaknya seperti apa, uangnya dari mana, sektor mana yang harus kita kurangi gitu. 470 sekian triliun itu bukan angka yang kecil. Bayangkan, saya mendapatkan informasi subsidi dari pemerintah untuk biaya kuliah di perguruan tinggi negeri itu hanya 6,6 triliun. Pemerintah hanya menanggung 30% dari UKT. Artinya 70% dari UKT itu dibebankan kepada kampus. Kampus yang kreatif itu bisa mencari pendapatan yang lain, mensubsidi tambahan untuk UKT sehingga beban mahasiswa berkurang. Seperti IPB contohnya. IPB itu UKT-nya rendah, tapi bagi perguruan tinggi negeri yang tidak kreatif, akhirnya beban UKT itu dibebankan seluruhnya yang 70% tadi kepada mahasiswa. Akhirnya UKT-nya naik berlipat-lipat gitu. Unsut di Purwokerto misalkan, itu UKT-nya meningkat tajam. Agak timpang memang. Kita ingin memberikan makan siang gratis dengan anggaran jumbo 400 sekian triliun, atau seharusnya kita memberikan subsidi penuh kepada mahasiswa agar kemudian mereka menjadi sarjana dan menjadi mandiri dan membantu keluarganya. Menurut saya justru yang lebih realistis adalah programnya Mas Ganjar waktu itu. Satu keluarga miskin, satu sarjana, dibiayai penuh oleh negara. Itu jauh lebih kreatif dan tidak akan mencapai angka 400 sekian triliun. Tidak akan ada kebocoran-kebocoran. Hasilnya nyata dan itu secara psikologis akan meningkatkan kemandirian rakyat untuk menghidupi keluarganya sehingga negara nggak repot-repot. Kalau program makan siang gratis itu pasti merepotkan negara bertahun-tahun. Saya tidak tahu nih berapa angka APBN kita tahun 2025. Sekarang 3.300 triliun. Nah, ini pun masih defisit kata Ibu Menteri Keuangan. Jadi ditambah lagi ada berita lagi studi banding anggota DPR ke Swedia untuk makan siang gratis. Semakin mumet saya coba. Inilah alur pikir yang pragmatis dan saya yakin studi banding itu sekian minggu hanya sehari 2 hari kerja, sisanya apa? Shopping dan jalan-jalan. Ini sudah menjadi ciri khas dari studi banding yang terjadi selama ini. Nggak usah dibantah, itu kenyataan. Betapa repotnya kedutaan besar kita di negara-negara yang dikunjungi oleh para rombongan studi banding ini. Jadi saya protes keras terhadap ketidakkepekaan dari para anggota DPR Komisi 4. Nggak usah lah hambur-hamburkan uang. Ada kepala Badan Pangan, udahlah kita studi banding pakai internet sekarang, kita buka semuanya komplit ada kok. Tidak perlu datang ke sana. Dengan anggaran jumbo juga. Uang rakyat loh itu. Jadi memalukan sebetulnya kita ini. Di sisi lain, satu sisi kita masih kebingungan bagaimana menghidupi rakyat, harga membumbung tinggi, kita masih bingung mencari dana 400 sekian triliun untuk biaya makan siang gratis, tapi di sisi lain sekarang anggota DPR mungkin sebagian tidak terpilih lagi, kesempatan jalan-jalan studi banding, apalagi mungkin dibiayai oleh
anggaran Badan Pangan mungkin, atau mungkin Kementerian Pertanian mungkin. Itu kan tetap uang rakyat, uang APBN gitu. Terus kenapa tradisi studi banding itu masih dilakukan terus? Apalagi menyangkut dengan makan siang gratis. Jujur saya tidak habis mengerti. Kewarasan otak saya kayak diperkosa dengan kenyataan bahwa Indonesia ini mau dibawa kemana gitu. Dengan cara pengelolaan seperti ini. Sudah terlanjur janji manis begitu, udahlah realistis saja. Kalau memang tidak memungkinkan anggaran negara kita untuk membayar makan siang gratis, harusnya kita realistis. Minta maaf saja kepada rakyat, oh kita tidak mungkin sekaligus, mungkin sekarang ini bertahap, mungkin daerah 3T dulu yang diberikan makan siang gratis. Udahlah, realistis sajalah. Jangan sok-sok memberikan janji palsu, lalu memaksakan diri, lalu sektor yang lain, sektor kesehatan, sektor pendidikan itu dikurangi, sektor yang lain dikurangi. Jujur saya lebih cenderung harusnya subsidi kepada para mahasiswa di perguruan tinggi negeri khususnya itu ditambah. Jangan hanya 30% saja. Nilainya cuma kecil 6,6 triliun katanya. Cobalah ditambah lebih besar lagi supaya beban mahasiswa ini berat. Percuma kalau keluarga mahasiswa ini mungkin ada adiknya mendapatkan makan siang gratis, tapi kakaknya yang kuliah harus membayar UKT yang besarnya minta ampun. Sama saja, sami mawon. Jadi supaya negara ini tidak dikelola secara eksklusif, terus tidak akuntabel, tidak transparan, itu membuat saya prihatin gitu. Apalagi ditambah dengan berita studi banding ke Swedia. Kok ke Swedia? Kenapa nggak mungkin ke Filipina atau ke Myanmar atau ke Vietnam atau mungkin negara-negara yang menjalankan program makan siang gratis yang sukses, India misalkan atau apa? Lebih masuk akal lah, karena secara kultur, secara demografis, terus kemampuan ekonomi nggak jauh berbeda. Kalau Swedia sama Indonesia timpang lah. Berapa sih penduduk Swedia dibandingkan Indonesia yang 276 juta ini. Jadi mohon maaf, saya sebagai rakyat protes terhadap kerjaan jalan-jalan studi banding yang belum tentu ada manfaatnya. Dan kalaupun mau studi banding, menganalisis bisa kok lewat internet. Staf ahlinya, setiap anggota DPR kan ada TA-nya lah, minimal 4 atau 5 orang. Suruh membuat analisis kajian studi banding lewat internet, semuanya komplit. Dan sekali lagi, kalau memang anggaran negara kita tidak memungkinkan, tidak perlu gengsi untuk minta maaf. Lakukan aja bertahap lah. Toh tidak akan membuat Pak Prabowo akan turun jabatan, tidak, tetap menjadi presiden. Pak Jokowi sama kok, dulu janji kampanye nawacita juga tidak semua dilaksanakan. Revolusi mental hanya periode pertama, periode kedua dilupakan sama Jokowi kok. Rakyat tidak menagih. IKN misalkan, IKN itu tidak ada dalam janji Jokowi, tapi dilakukan juga oleh Jokowi. Ya sudah, nggak apa-apa kok, rakyat kita itu maklum aja kok. Karena setiap presiden itu membutuhkan legacy, warisan yang bisa dikenang. Bisa jadilah itu untuk monumen pribadi yang bersangkutan, bukan untuk kemaslahatan masyarakat. Termasuk makan siang gratis. Jadi sekali lagi saya mohon kepada pimpinan DPR, realistislah, tidak perlu jalan-jalan studi banding, makan siang gratis sampai ke Eropa dengan membutuhkan dana yang luar biasa besar. Bisa jadi bukan dana dari DPR, bisa jadi dana dari kementerian atau dari Badan Pangan, tetap saja itu dari APBN, akan memberatkan APBN. Bu, daripada untuk itu Bu, dikumpulkan untuk membantu pemerintah atau dikembalikan kalau ada sisa dana supaya beban APBN kita tidak terlalu berat, supaya defisit APBN kita tidak terlalu tinggi. Itu saja ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, sahabat Indonesia. Mohon maaf saya berapi-api karena menurut saya sering banget saya melihat kelakuan pejabat negara ini tidak masuk akal sehat saya. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Kita bertemu kembali
dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia yang berakal sehat. Saya Rudi Eskandar.